Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada perkenalan sekolah. Pada kesempatan kali ini, mohon perkenalan. Nama saya Nureni Rindawati. Saya akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mendaftar di SNBP pada 2020. Saya harap kalian semangat dan kita menjalani pendidikan di masa pandemi ini, tetapi tidak melunturkan motivasi kalian untuk mencari ilmu. Pertama-tama, pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa berbangsa? Berbangsa dari kata bangsa, yaitu manusia yang memiliki keterikatan emosi yang tinggal pada satu. Jadi berbangsa mengandung pengertian manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap untuk mewujudkan makna sosial dan adil. Tetapi berbangsa itu menunjukkan etika. Etika itu jadi aturan pada diri kita, sikap, perilaku yang tidak tertulis. Jadi berbangsa itu perilaku manusia-manusia pada sebuah negara yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak secara tertulis. Jadi etika dan perilaku itu tidak diatur dalam undang-undang tetapi dilaksanakan. Seperti kita ramah, kita bersikap santun, kita menghargai orang lain. Itu berarti ada kehidupan berbangsa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kehidupan bernegara? Negara itu adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama. Kemudian menyatakan dirinya itu berada pada satu kondisi bangsa atau negara dalam satu wilayah yang memiliki cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu. Jadi kumpulan manusia tadi memiliki cita-cita dan tujuan. Ya, kepentingannya dan niatnya satu. Itu apa? Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, tapi dilaksanakan dalam perilaku meskipun ada perbedaan antara ras, agama, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah yang berbeda. Jadi kalau berbangsa itu di perilaku yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tetapi tidak tertulis, tidak diatur pada hukum. Nah, kalau kehidupan bernegara merupakan peraturan yang mengatur mana perilaku kita sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dari pengertian bangsa, berbangsa, dan bernegara tadi ada satu kepahaman. Apa sih makna kesadaran bangsa dan bernegara? Maknanya yaitu bahwa individu atau orang-orang yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri sendiri, dilandasi oleh keikhlasan dan kerelaan untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jadi ada kemauan diri yang dilandasi keikhlasan dan kerelaan dari seseorang ya, dalam kehidupan berbangsa, perilaku yang tidak tertulis itu dilaksanakan maupun bernegara sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Itu disebut kesadaran dalam bangsa dan bernegara. Kenapa kok kehidupan berbangsa bernegara sampai kita membentuk sebagai sebuah negara, satu negara Indonesia? Itu karena kita mengalami masa yang tidak enak sebelum terbentuknya sebuah negara, yaitu masa penjajahan. Berabad-abad lamanya bangsa kita mengalami masa penjajahan, karena tidak memiliki kemauan, perilaku, etika semua ditekan oleh. Nah, kondisi yang real atau nyata yaitu pada saat itu pendidikan itu tidak seperti sekarang kalian itu bisa sekolah, bisa enggak. Kalau dulu yang bisa sekolah itu hanya golongan tertentu saja yang dibolehkan oleh penjajah. Misalkan bangsawan, orang kaya, yang punya uang. Itu hanya golongan-golongan itu saja yang diperbolehkan untuk sekolah. Itu pada masa lampau. Tapi pada masa kemerdekaan ini kita sudah memiliki
kedaulatan, untuk membentuk keinginan negara yang diinginkan oleh rakyatnya. Ya, kita punya kemerdekaan untuk belajar, bersekolah, kemudian memilih cita-cita yang kita inginkan, menjadi TNI. Nah, kondisi kita tetapi sekarang ini dihadapkan pada kondisi yang mulai menurunkan kesadaran berbangsa kita. Kenapa? Karena penurunan kesadaran itu dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi. Jadi kita mulai lupa. Kesadaran kita sebagai bangsa dan negara itu mulai lupa. Turun. Indikatornya apa? Atau tanda-tandanya? Banyak generasi muda yang tidak memiliki sopan santun dengan orang yang lebih tua. Kemudian banyak obat-obatan terlarang, tawuran di antara golongan, kemudian antar agama sudah mulai saling menghujat, seperti itu. Nah, tetapi hal ini apakah hanya tanggung jawab pemerintah, TNI, dan Polri saja? Tentu saja tidak, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kamu, seluruh warga negara Indonesia. Bagaimana sih cara kita, kalian, sebagai pelajar untuk menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Dan kenapa kok harus ditumbuhkan rasa memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya, karena kita untuk menghadapi pengaruh globalisasi yang sekarang dan modernisasi yang mulai merambah kehidupan kita sekarang. Maka kesadaran berbangsa bernegara itu harus ditanamkan dari kamu anak-anak, dari kita kecil sampai kita nanti menjadi manusia-manusia dewasa yang mendiami negara kita. Nah, cara itu seperti apa? Nah, Ibu Neni contohkan 5 yang bisa kamu lakukan. Banyak, tetap yang bisa kamu lakukan saya ambil contoh 5. 1. Marilah kita sering mendengarkan lagu-lagu. Kita memahami, menghafalkan, dan mengerti lagu-lagu nasional yang kita miliki. Yang kedua, berperan aktif pada kegiatan yang positif. Yang ketiga, kita mencintai dan menggunakan produk-produk dari negara kita. Jadi kita tidak minded atau menyukai produk luar, membanggakan produk luar, tapi kita lupa dengan produk. Kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kamu bisa belajar menjadi seorang yang nasionalis. Contoh nyatanya ada beberapa yang saya ambil di sini, 5. 1, ayo kita rukun dengan agama yang lain. Karena di negara kita tidak hanya ada 1 agama, tapi ada 6 ya. Kita menjaga kerukunan. Kemudian yang kedua, menghargai budaya dari daerah lain, adat istiadat daerah lain, kita hargai. Kemudian kita tanamkan perilaku-perilaku yang baik, ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencintai lingkungan. Kita mulai hargai simbol-simbol negara kita. Pancasila, Garuda Pancasila ya, dan bendera. Kemudian kita menjadi manusia-manusia yang taat dan patuh pada hukum, seperti membayar pajak. Nah, Indonesia sebagai satu wilayah kepulauan yang terbesar, paling besar di dunia, yang terdiri dari daratan dan lautan, memiliki kekayaan alam, keanekaragaman budaya yang paling besar di dunia, itu terintegrasi. Kita menjadi satu pada sebuah wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu kenapa kita menggunakan Negara Kesatuan? Karena sudah diamanatkan pada dasar negara kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi keberagaman itu bisa menimbulkan 2 efek atau dampak. Dampak positifnya kita merasa bangga sebagai negara Indonesia. Yang kedua, justru ada dampak negatif, kita menjadi terpecah belah, dan itu jangan sampai terjadi. Nilai-nilai yang harus dipahami yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, kemudian nilai-nilai Pancasila, 1-5 kita terapkan, telah berkorban untuk bangsa dan negara, serta kita memiliki kemampuan bela negara. Nah, anak, tadi materi yang saya sampaikan meskipun sedikit, nanti untuk bahan dan literasi bisa nanti saya tambahkan, mungkin saya sampaikan di materi, tetapi saya beri tugas latihan untuk materi ini ada 4. Tugas latihan ini saya beri waktu 2 hari, silahkan kamu nanti kumpulkan pada hari Kamis melalui WA saya. Oke ya. Nah, semangat, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.